Kembali di Kompas Siang, Saudara, penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Cirebon, Jawa Barat, petugas mendapati sejumlah pelanggaran dilakukan oleh warga. Sementara itu sejumlah kendaraan yang keluar masuk Cirebon diperiksa dan didata oleh petugas. Pelanggaran yang dilakukan warga pada hari pertama penerapan PSBB di Cirebon diantaranya tidak menaati aturan jaga jarak dalam kendaraan. Selain wajib menggunakan masker sesuai protokol pencegahan penyebaran corona, warga juga diminta melakukan pembatasan jarak fisik atau physical distancing, termasuk saat berkendara. Sebanyak 4 titik pemeriksaan disiapkan petugas untuk memastikan penerapan PSBB dipatuhi oleh warga. Informasi lebih lengkap terkait dengan penerapan PSBB di Kota Cirebon, kita sapa Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Aziz. Selamat siang, Pak Nasruddin. Sama Juno dari Kompas Siang. Pak, hingga saat ini bagaimana tingkat kepatuhan warga terhadap penerapan PSBB di hari pertama ini, Pak Nasruddin? Baik, dari hasil pengamatan kami di lapangan per hari ini, mayoritas masyarakat Kota Cirebon sebetulnya telah memahami tentang PSBB. Namun demikian, mereka masih belum menganggap bahwa PSBB ini adalah bagian penting untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Sehingga mereka masih kurang patuh. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui petugas-petugasnya pertama akan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap PSBB tersebut. Itu diantaranya. Kemudian kita akan memberikan tekanan atau stretching yang lebih kuat terhadap pelanggar ataupun masyarakat yang mau masuk ke Kota Cirebon atau yang berada di Kota Cirebon ingin keluar Kota Cirebon. Ya, sejauh ini apa saja pelanggaran yang masih banyak dilakukan? Tentu kepatuhan warga kita minta untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga saat di kendaraan juga mematuhi kapasitas 50% untuk di dalam kendaraan. Seperti apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penerapan ini hingga siang hari ini, Pak? Pada hari pertama PSBB ini, pelanggaran yang nampak adalah ketidakpatuhan berada di dalam kendaraan umum. Yang berada di kendaraan umum ini mereka masih tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan PSBB. Oleh karena itu kita meminta mereka untuk turun seperti itu. Kemudian mereka juga tidak memakai masker pada saat berada di kendaraan umum. Ataupun mereka tidak melaksanakan social distancing dengan baik. Nah, ini semuanya akibat bahwa PSBB ini belum dianggap menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Nah, ini tugas kami untuk memberikan stretching secara kuat itu bahwa PSBB diberlakukan ini dengan tujuan peredaran kegiatan di Kota Cirebon itu maksimal di 30%. Seperti itu. Ya, target dari pemerintah Kota Cirebon yaitu menurunkan aktivitas hingga 30%. Salah satu bagian yang kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah Kota Cirebon juga akan menerapkan sanksi tegas, yaitu salah satunya melakukan denda kurungan 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Seperti itu untuk menekan bahwa warga patuh dan harus disiplin dalam penerapan PSBB ini. Seperti apa, Pak Nasruddin? Betul, sebuah peraturan tidak akan dipatuhi oleh masyarakat manakala sanksinya tidak tegas. Nah, sanksi tegas yang akan kami berlakukan ini adalah tujuannya memberikan efek jera kepada para pelanggar. Oleh karena itu sekali lagi, sanksi yang sudah diatur dalam PSBB ini akan kami laksanakan dengan sepenuhnya supaya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Cirebon itu bisa meningkat lebih baik sehingga tujuan atau sasaran diberlakukannya PSBB bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Konkretnya seperti apa, Pak? Pada saat warga melanggar, apa ada nanti berjenjang, ada teguran, lalu nanti tahapan tertentu akan dikenakan sanksi berat, yaitu hukuman dengan kurungan 1 tahun maupun denda 100 juta. Seperti apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Cirebon dalam penerapan PSBB ini? Saat ini kami masih melakukan terus sosialisasi. Namun sosialisasi ini
akan kami intensifkan 3 hari sampai 3 hari ke depan. Nah, berikutnya kami sudah langsung apabila terjadi pelanggaran, kami akan melakukan penuntutan langsung seperti itu. Jadi bagi pelanggar yang melanggar ini petugas kami akan melakukan proses langsung seperti itu. Karena sosialisasi kami rencanakan 3 hari ke depan ini kami anggap sudah cukup, karena PSBB ini kan walaupun di Jawa Barat baru yang pertama ini, tapi yang lainnya sudah tahu tentang pemberlakuan PSBB termasuk sanksi-sanksi PSBB. Kota Cirebon memang hari ini baru memulai, tapi pengetahuan masyarakat tentang PSBB sebetulnya sudah tahu sudah lama. Nah, oleh karena itu kami cukup memberikan sosialisasi dalam waktu 3 hari, kemudian ke depannya kami akan memberlakukan sanksi supaya PSBB di Kota Cirebon membawa hasil secara efektif. Baik, artinya akan ada sosialisasi terhadap PSBB 3 hari ke depan. Dan lalu bagaimana dengan kondisi terkait dengan aturan larangan mudik? Kita tahu juga Cirebon sebagai kota transit dan juga banyak warga yang juga merantau di luar Cirebon. Bagaimana pemerintah Kota Cirebon melakukan pengawasan terhadap warga terkait dengan mudik ini? Pak Jono, sebetulnya Kota Cirebon warganya tidak terlalu banyak yang merantau. Tapi karena Kota Cirebon ini merupakan daerah perlintasan menuju Jawa Tengah, kemudian Kota Cirebon ini merupakan kota singgahnya para perantau dari wilayah Ciayu Majakuning, maka yang datang melintas Kota Cirebon ini banyak. Oleh karena itu di tempat checkpoint kami sangat memperhatikan sekali tanda-tanda bahwa terjadinya arus mudik. Nah, inilah yang akan sangat kami perhatikan. Nah, bagaimana agar arus mudik yang melintas ke Cirebon itu pertama bisa kami kembalikan ke daerah asalnya gitu, ataupun kalau sampai kemudian melintas itu kita pastikan supaya memang tidak sampai kemudian berhenti di Kota Cirebon. Itu saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Nasruddin Aziz. Semoga selalu sehat menerapkan aturan PSBB hingga 2 minggu ke depan. Terima kasih telah berbagi informasinya bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih Bapak Nasruddin Aziz, Wali Kota Cirebon, Jawa Barat.